Hai semua, selamat datang kembali di channel Dianaja, channel baking yang membahas seputar dunia dapur, lengkap mulai dari resep, review alat, review buku, bisnis bakery, dan membahas kuliner yang sedang viral. Jadi, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya, dan follow juga akun Instagram Dianaja, biar nggak ketinggalan update terbaru dari Dianaja. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau review alat. Review alat yang baru aja saya beli, yaitu apa ini? Ada yang sudah tahu? Ya, betul. Ini adalah Mitochiba Chopper and Blender ya, CH200. Kita mau unboxing alat ini, lengkap mulai dari nama tokonya, terus seperti apa review beli paket lewat online shop. Terus kita akan lihat juga barang-barangnya seperti apa, dan nanti kita akan coba pakai. Apakah itu recommended apa enggak? Dan juga kita mau kasih tahu kenapa alasan saya membeli alat ini. Oke, jadi simak terus video ini sampai selesai. Jangan kemana-mana, jangan di skip biar nggak ketinggalan info-infonya. Oke teman-teman, langsung aja kita buka dan lihat dulu paketnya. Paketnya itu dikirim dalam kondisi seperti ini teman-teman. Jadi cuman langsung dus kemasannya, langsung cuma dilapisi bubble wrap 1 lembar seperti ini teman-teman. Jadi untuk ke safety-nya sebenarnya agak kurang ya, kalau sampai dia itu dikirim jauh. Nah kalau misalkan dilapisi kardus lagi, itu mungkin akan lebih safety. Nah ini kita lihat tuh pinggirannya, pojokannya pasti langsung terkelupas seperti ini ya, dibawa oleh kurir. Nah kalau sampai agak kena tumpukan-tumpukan, mungkin dia akan sedikit penyok karena ya kurang safety-nya, karena cuma 1 lembar dengan bubble wrap seperti ini. Tapi kelebihannya ketika dilapisi dengan 1 bubble wrap aja seperti ini, paketnya itu kan kelihatan. Jadi kurir kalau yang tahu ini adalah barang elektronik yang pasti harus dijaga, dia pasti akan menempatkan di posisi yang paling bagus ya posisinya. Terus ini dusnya dibuka itu nggak ada segelnya ya teman-teman, bisa langsung dibuka. Jadi seandainya nih parah-parahnya nih mau ada yang curang terus diambil dulu spare partnya, ya langsung ditutup, mana kita tahu. Makanya ketika kita beli di online shop, wajib banget untuk kita unboxing seperti ini ya teman-teman, biar kelihatan apa aja yang ada di dalam paket atau yang nggak ada atau yang kurang. Jadi untuk memudahkan kita juga, ketika ada kurang-kurang kita bisa langsung menghubungi pihak penjualnya. Dan mudah untuk melakukan komplain atau retur seandainya barang yang kita pesan ada kerusakan atau ada yang nggak berfungsi dengan baik. Perlengkapan pertama yang kita cek adalah buku petunjuk, terus kartu garansi, dan buku resep. Ini resep-resepnya ada beberapa yang kita bagikan di sini ke kalian. Barangkali ada kalian yang punya Mitochiba, yang sudah punya Mitochiba namun kehilangan resep. Nih, resep-resepnya mungkin next time juga akan kita praktekkan ya teman-teman. Resep-resep yang kita bagikan diantaranya ada bakso sapi, bakso ikan, selai kacang, homemade Nutella coklat butter, terus ada Date coklat truffle, ada tomat pasta sauce, terus ada spaghetti bolognese, ada cara membuat bumbu gado-gado, terus ada juga cara membuat susu almond, dan ada juga mango smoothies Thai style, dan avocado oreo smoothies. Semua resepnya kalau baca di petunjuknya tuh gampang-gampang banget. Makanya jujur aku tuh penasaran banget sama Mitochiba ini. Di samping lainnya tuh banyak banget yang endorse ya, endorse Mitochiba. Tapi ini bener-bener kalau review saya ini bener-bener bukan endorse, dan bener-bener review jujur yang akan kita sampaikan ke kalian. Jadi recommended atau enggak, simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut kita akan lihat spare part dari barang-barangnya. Kita lihat yang pertama, ini ada pisaunya. Pisaunya ini, mata pisaunya ini dia dilapisin dengan pelindungnya ya, ditutup dengan pelindung karena pisaunya ini sangat tajam dan berbahaya banget kalau kita pegang pas bagian yang tajamnya. Dan ini bisa kita lepas satu persatu.
Jadi bisa kita gunakan cuma ada 1, 2 atau 3 mata pisaunya. Ini untuk bagian blender yang gedenya, karena di sini kita akan lihat ada beberapa bagian, bukan beberapa, ada 2 gelas, yang satu gede dan yang satu kecil. Dan ini pisau untuk ukuran yang gedenya ya teman-teman. Nah ini bisa kita lepas satu persatu, lepasnya juga gampang ya, cuma ngikutin alurnya aja seperti ini. Tapi karena baru pertama kali megang, kita harus ekstra hati-hati seperti ini nih teman-teman. 2 mata pisaunya sudah dilepas, dan ini bagian paling akhirnya, yang ke satu ini udah nggak bisa dilepas ya teman-teman. Jadi memang cuman 2 aja yang bisa kita lepas pasang. Jadi sesuai butuhnya, kita mau butuh 1 atau butuh 2 atau butuh 3 mata pisau. Ini mempengaruhi untuk kehalusan atau kekasaran, mau lembut atau mau kasarnya barang yang mau kita chopper. Oke, untuk spare part selanjutnya ini ada pengocok krim atau pengocok telur nih teman-teman. Next kita akan praktekkan sama-sama bagaimana cara kerja dari pengocok telur ini ya teman-teman. Selanjutnya adalah bagian utamanya nih teman-teman, yaitu mesin utamanya. Ini adalah mesin utamanya teman-teman, kecil dan berbeda dari blender atau chopper yang lainnya. Blender ini memiliki mesin di atas, jadi nyaman banget untuk kita membersihkan gelasnya ini ya teman-teman. Wow, terpesona kita sama gelasnya ini, karena di gambar itu nggak kelihatan kayak gede banget, tapi ternyata aslinya itu lebih gede daripada gambar yang terlihat. Materialnya ini terbuat dari plastik ya teman-teman. Nah plastiknya itu cukup kokoh, jadi diangkat tuh kayak agak berat gitu. Terus di bawahnya ada karetnya, jadi nantinya kalau misalkan ngeblender tuh nggak terlalu jalan-jalan gitu dia ya, agak terikat sama bawahnya, bagian bawahnya. Cuma dia nggak ngetrep banget juga, nggak yang terikat banget itu, nggak, tetap ada jalannya dikit. Nah ini materialnya bisa kalian lihat di sini, walaupun cukup kokoh tapi tetap aja kalau sekali jatuh pasti pecah, karena bahannya bukan yang anti pecah ya teman-teman. Jadi pastikan hati-hati jangan sampai terjatuh, apalagi jatuh dari ketinggian meja. Gelas blendernya terdiri dari 2 macam, yang satu tadi yang gede itu ukuran 2 liter, dan ini ada satu lagi yang kecil, ini ukuran 0,7 liter. Dilihat dari bentuknya, kedua ini sama persis untuk bagian dalamnya, tapi untuk luarnya bedanya cuma yang satu ada pegangannya dan yang kecil nggak ada. Tentunya diperuntukkan untuk bumbu-bumbu kalau yang kecil, dan yang gede untuk jus atau untuk yang isinya banyak ya teman-teman. Atau kita mau bikin bumbu dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, kita bisa gunakan yang gede. Untuk tutupnya sendiri bedanya itu, kalau yang gede itu tutupnya ada karetnya, sedangkan kalau yang kecil ini nggak ada karetnya, tapi ada penutup pinggirannya, itu kayak ngelok di pinggirannya. Untuk yang kecil, mata pisaunya terdiri dari dua buah, yang satu yang atas bisa dilepas dan yang pas bagian bawahnya itu sudah nggak bisa dilepas, jadi terdiri dari 2 seperti ini ya teman-teman. Lanjut, sekarang kita mau lihat mesin utamanya. Mesin utamanya ini kecil ya teman-teman, jadi praktis banget untuk dibawa kemana-mana, asalkan cuma bawa mesinnya aja sama yang kecil, karena yang paling bikin gede itu adalah gelas blender yang gedenya. Ini mesinnya, cara pakainya kita pulse di atas, kita tekan-tekan bagian atasnya. Ini materialnya terbuat dari stainless seperti ini, terdiri dari 2 kecepatan. Cara pengaturannya cuma diputar-putar aja untuk pengaturan ke 1 atau speed kedua. Untuk bagian kabelnya, ini kabelnya ukuran kurang lebihnya 1,2 meter. Jadi cukup panjang untuk menjangkau stop kontak ya teman-teman. Untuk merubah pengaturan 1 ke 2 ini cuma cukup putar aja. Di sini ada tanda kecilnya, itu adalah untuk ngepasin panahnya untuk kecepatan 1 atau kecepatan 2. Di sini ada lubang di sini yang harus dipasin sama bagian gelas blendernya ya teman-teman. Sama seperti untuk yang gede tadi, untuk yang kecil juga dapat pengocok telur seperti ini. Jadi ngepasin banget nih, ukuran yang kecil juga ada, yang gede juga ada. Jadi total terdapat 2 tempat mata pisau dan 2 pengocok telur. Dan ini adalah tutup dari gelas blender yang gede.
Nah, di sampingnya ini ada karetnya, jadi untuk mencegah tumpahnya saat kita memblender atau saat kita menuang ke dalam gelas. Dan ini ngetrep banget kunci ya teman-teman. Kita nanti akan coba juga apakah buat ngeblender jus itu nanti masih muncrat ke atas atau enggak. Oke, itu adalah yang terakhir karena ini dusnya sudah kosong ya teman-teman, sudah nggak ada. Di bagian bawahnya cuma ada styrofoam pelindungnya aja. Dan ini dia semua spare part yang ada di dalam kemasan Mitochiba Magic Chopper CH200 ya teman-teman. Ini adalah upgrade terbaru dari blender ukuran yang paling besarnya dari Mitochiba ya teman-teman. Dan tiba saatnya kita akan mengecek apakah mesinnya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Sebelum mencobanya, pastikan dulu kita ambil semua stiker atau kertas-kertas yang ada di dalam gelasnya. Terus kita lepas-lepas juga nih pelindung dari pisaunya ini. Kita lepas semuanya baru kita masukkan. Sebelum kita isi makanan, pastikan kita cuci terlebih dahulu. Tapi karena ini kita mau coba dalam kondisi yang kosongan, jadi belum kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Ini coba saya pasang. Oh ya, kabelnya sendiri ini agak lumayan panjang ya, ada 1 meter lah ya, 1 meter 1,2 kira-kira. Kita pasangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita split 1 dulu ya. Oke, oh ini ketika begini udah bisa nih. Ini ya. Oh gitu, kalau di ini bisa muter tapi oke. Bismillah ya. Kok nggak nyala? Bisa kaget. Bisa tuh ya, hidup ya. Bisa. Nah, tuh bisa langsung lepas ya. Sekarang kita mau coba yang kecil ini ya. Dulu nih pisau-pisaunya. Oke, langsung aja kayak gini nih. Oh, nggak bisa. Oke, sekarang kita coba pakai ini nih. Ini ya. Macet tahu pakai apa sih? Itu tinggal ditaruh doang ya. Oke, jadi berfungsi dengan baik semuanya dan kita akan coba praktekin. Oke teman-teman. Oke teman-teman, tadi sudah kita cek semua yang kosongan berfungsi dengan baik, berfungsi dengan sangat normal, dan cara penggunaannya juga cukup mudah. Dan sekarang kita akan lanjut, kita akan praktekkan untuk menghancurkan biskuit ini. Apakah mudah atau enggak? Kita coba dari yang ringan-ringan seperti ini ya, baru nanti mungkin next time akan kita praktekkan untuk yang berat-berat. Karena langsung berat biasanya nggak tahan ujian, jadi kita akan coba dengan yang ringan-ringan terlebih dahulu.
Itu cara makanya ya teman-teman. Jadi kita itu harus pulse paling enggak maksimal 15 detik. Jangan sampai kita pulse terus-terusan karena biasanya akan bikin mesinnya itu cepat panas atau adonannya itu enggak cepet tercampur dengan rata gitu, nggak naik turun, karena kalau naik turun kan otomatis tercampur ke bawah lagi, tercampur lagi. Tapi kalau kita terus-terusan dia akan muter terus dan ujungnya malahan nggak cepet tercampur rata. Nah ini beberapa kali pulse, ini sudah hancur semua biskuitnya. Kita akan lihat hasilnya apakah lembut banget atau enggak. Kita bisa lihat ya teman-teman, nih tuh hasilnya lembut sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman. Oke, lanjut untuk praktek yang kedua, kita akan bikin jus jambu. Jus jambu di sini kita menggunakan es batu. Es batunya saya tuang terlebih dahulu. Ini agak banyak ya karena sekalian kita ngetes kekuatan dari choppernya untuk ngeblend es batu ya teman-teman. Setelah kita masukin es batunya, sekarang kita akan potong-potong terlebih dahulu jambunya. Kalau nggak dipotong kayaknya kasihan ya. Jadi kita potong-potong terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk jambunya ini kita gunakan 1 buah jambu. Kemudian di sini saya gunakan susu UHT secukupnya aja, sedikit aja. Kemudian kita tutup. Ini tutupnya pastikan udah ngetrap semuanya ya, biar karetnya itu berfungsi dengan baik, menutup semua area bagian dari gelasnya. Ini kita coba dengan kecepatan 1 terlebih dahulu, langsung aja kita pulse. Oh, langsung aja jalanin teman-teman. Kita gunakan juga mata pisau yang agak tinggi. Kita gunakan 3 mata pisau ya teman-teman untuk menghancurkan jus jambu dan es batu ini. Kalian bisa lihat sekali chop langsung beberapa hancur ya teman-teman. Langsung pulse, kita berhenti, kita chop lagi. Sekarang kita gunakan speed 2. Dengan kecepatan 2 tentunya lebih cepat lagi nih teman-teman. Dan untuk suaranya sendiri sebenarnya masih bisa toleransi. Suaranya seperti blender biasa itu, tapi dia lebih ringan, lebih kecil sedikit suaranya. Jadi nggak sebising kalau kita menggunakan blender yang murah-murah aja ya teman-teman. Beberapa kali pulse aja bisa dilihat teman-teman. Ini sudah hancur semua ya teman-teman. Udah bisa kita lepasin dan waktunya kita tuang. Nah untuk menuang ke dalam gelas kita tutup aja menggunakan tutup karetnya seperti ini. Kita tinggal buka bagian lubang untuk nuang ke gelasnya aja. Dan ini lihat kondisinya aman ya, nggak ngebuka, nggak nuang, nggak tumpah dari pinggiran dari tutupnya. Cuman ada sedikit netes dari pas bagian lubangnya aja bekas kita nuang. Dari semua yang sudah kita coba, untuk memakainya yang mudah, dibersihkannya juga mudah. Terus bahannya juga kokoh dan juga kapasitasnya yang besar, mata pisaunya juga tajam-tajam banget. Untuk pemakaian awal barang ini recommended banget ya teman-teman, apalagi wattnya cuma 300 watt saja. Kita akan lihat ke depan dia akan berlaku pemakaiannya itu sampai seawet apa ketika kita gunakan untuk menchopper daging ya teman-teman. Nah di sini kenapa saya beli lagi? Karena sebelumnya saya menggunakan mixer Philips seperti ini. Ini masih oke banget sebenarnya, masih bisa berfungsi dengan baik. Hanya aja kemarin-kemarin karena suami lagi sering make blender. Nah ini ketika dilepas pasang seperti ini ya, kita masukkan, diputar, ternyata suami ada salah, ngelepas pas bagian bawahnya, keputar dikit, begitu diangkat blendernya jusnya tumpah semua ke bawah, keputar di bawahnya. Itu saya juga kurang paham kenapa bisa terjadi seperti itu ya, padahal kita mama pakai itu biasa aja, nggak pernah kejadian seperti itu kok ya. Suami saya, pegawai saya juga yang cowok-cowok itu pernah juga, 2 orang juga kejadian seperti itu gitu ya. Nah kan jadi ada keuntungan sendiri nih buat emak di rumah, jadi dibeliin yang baru. Setelah sebelumnya saya juga mencoba Tokebi ini ya. Tokebi ini pernah kita review juga sebelumnya. Kalau yang sebelumnya nih blender Philips ini umurnya udah sekitar 8 tahunan atau 9 tahunan gitu, pemakaian hampir setiap hari dan buat jualan juga, jadi memang pemakaiannya ekstra banget. Dan ini Tokebi baru beberapa bulan pakai
dan kita gunakan untuk menchopper daging, ternyata dianya cepet banget panas, nggak kuat, akhirnya dia mati. Dan begitu mati, dilepasnya itu susah karena nggak ada bautnya sama sekali. Jadi ketika diservis sama tukang servis, kita bawa ke tukang servis, dilepas-lepas pun jadi nggak ada tempatnya, nggak ada alatnya, akhirnya rusak dan nggak kepakai sama sekali. Kalau saya males ribet-ribet menghubungi customer service-nya karena di samping lama juga biasanya juga masih kena biaya gitu ya, agak mahal gitulah, jadi suka males aja gitu. Nah, semoga Mitoshiba chopper ini awet ya kita pemakaiannya. Walaupun agak was-was juga karena ngelihat review yang lain, kadang buat daging katanya cukup panas juga buat ininya, buat mesinnya. Apakah iya akan sepanas itu? Nanti kita akan lihat ke depan saat kita mempraktekannya menggunakan daging ya teman-teman. Nah, itu tadi review blender Mitoshiba. Untuk penggunaan nanti awet atau enggak, nanti kita update lagi ke depannya seperti apa ya. Oke teman-teman, terima kasih. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.